Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ujian komprehensif atas nama Pak Zeka Kurniawan. Kepada Pak Zeka, kami persilahkan. Yang pertama mengaji dulu 2 atau 3 ayat. Habis itu presentasi PTK dan LK-nya. Oke? Nah, silakan Pak Zeka. Di ini aja, An-Naba, 5 ayat. Nampak baik, Bu. 1 sampai 5. Jangan lama kali itu cari anak mbaknya. Baik, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم. Allahul Azim, Sadaqallahul Azim. Nah, silakan dilanjutkan presentasi LK dan PTK. Baik, Bu. Eh, Mohon maaf, Bu, apa PB baik, saya akan mempresentasikan modul PJBL. Nah, pertama di modul PJBL yaitu yang pertama sekali yaitu identitas modul, yang kedua selanjutnya yaitu kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam PJBL ini ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu ruang kelas, kemudian alat dan bahan, kemudian video, kemudian LCD proyektor dan laptop. Yang ketiga, materi dan sumber bahan ajar, yaitu buku Pendidikan Agama Islam kelas 4, Kemdikbud tahun 2021, dan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, terkait dengan target peserta didik, yaitu peserta didik reguler, tipikal. Kemudian model pembelajaran yang dipilih adalah project based learning. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu membaca Quran surah Al-Hujarat ayat 13 dengan tartil. Kemudian menjelaskan pesan pokok Al-Hujarat ayat 13 dengan baik. Kemudian membuat pemaparan tentang pokok Quran Al-Hujarat dengan baik. Menulis Quran surah Al-Hujarat dengan baik. Selanjutnya, pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menyadari bahwa Allah telah menciptakan manusia dan saling mengenal satu sama lain dan tidak pernah membedakan orang lain berdasarkan suku dan bangsa. Kemudian pertanyaan pemantiknya, apakah siswa dapat membaca salah satu surah
dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat dengan tartil. Kemudian, apa komentarmu setelah memperhatikan gambar 1.3 yang ada di buku? Yang nomor 3, apa pendapatmu setelah melihat Al-Quran yang rapi dan indah? Apa yang kamu lakukan supaya bisa menulis seperti itu? Kemudian, pada kegiatan pembelajaran, guru yang pertama melakukan persepsi, yaitu guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Kemudian guru dan peserta didik membaca doa bersama-sama. Guru bertanya kepada peserta didik tentang keadaan dan pada pagi hari ini. Kemudian guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah dan sintak PJBL dimulai dengan pertanyaan esensial, kemudian perencanaan, aturan pengerjaan, membuat jadwal, memonitor perkembangan, penilaian hasil kerja, dan evaluasi. Kemudian selanjutnya pada penutup pembelajaran yaitu refleksi dan asesmen. Asesmen di sini ada 3 yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Selanjutnya yaitu LKPD dengan cara LKPD model teka-teki silang. Baik, terima kasih Bu. Sekian presentasi dari modul. Saya lanjutkan ke proposal terus Bu. Betul, betul. Lanjut terus proposal. Baik. Lanjut terus Pak Leka. Yang Selanjutnya punya presentasi dipresentasikan proposal. ya. Apanya Lanjut. Bu? Lanjut. Baik. Baik, selanjutnya presentasi proposal PTK dengan judul penerapan model pembelajaran TIPEK dalam meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi PAI menyambut usia balik pada kelas 4 di SD Negeri Blang Senang. Daftar isinya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan metodologi penelitian. Kemudian latar belakang masalah, pendidikan yang dihadapi oleh masalah pendidikan yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya di Indonesia dan di SD Negeri Blang Senang adalah perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Apalagi peserta didik zaman sekarang sudah sangat terbiasa menggunakan IT. Oleh karena itu, dalam hal pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik yang akrab dengan teknologi tersebut, sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami materi. Salah satu cara penyesuaiannya adalah menggunakan sebuah model pembelajaran yang bernama TPEC atau Teknologi Pedagogical Content Knowledge. TPEC ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan IT dalam pembelajaran. Teknological TPEC ini adalah pengetahuan guru tentang bagaimana memvalidasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan TIPEK dalam pembelajaran PAI pada materi menyambut usia balik di SD Negeri Blang Senau. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran PAI dalam materi menyambut usia balik dengan model TIPEK di SD Negeri Blang Senau.
Selanjutnya, tujuan penelitian itu untuk mengetahui penerapan TIPEK dalam pembelajaran PAI pada materi menyambut usia balik di SD Negeri Blansunong. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran PAI pada materi menyambut usia balik dengan model TIPEK di SD Negeri Blansunong. Manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah, itu secara teoritis. Kemudian manfaat secara praktis yaitu dapat menambahkan pengetahuan guru dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Model TIPEK adalah model yang digunakan untuk integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Kemudian pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Pemahaman merupakan proses perbuatan, cara memahami. Menurut Jalali menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasikan atau mengulang informasi dengan bahasa sendiri. Kemudian metode penelitian yang saya ambil dalam metode ini yaitu PTK. Ciri atau karakteristik utama PTK adalah partisipasi dari peneliti dalam suatu kegiatan dan adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan tersebut. Siklusnya terdapat pada PTK ini pada umumnya terdapat 2 siklus. Yang pertama yaitu dimulai dari perencanaan, tindakan, kemudian pengamatan, refleksi, dan yang terakhir yaitu hasil akhir. Kemudian populasi dalam hal ini dalam metodologi penelitian ini yaitu sejumlah 5 orang siswa pada SD Negeri Blansunong, khususnya kelas 4. Kemudian jenis dan sumber data, yaitu jenisnya data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian sumbernya, yaitu siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data, observasi, angket, tes, dan dokumen. Kemudian teknik analisis data menggunakan rumus PF per N kali 100%. Demikian, terima kasih Bu untuk presentasi proposal.